Streaming short series RCTI Plus gratis. Oh ya, hari sini. Oke. Hari ini aku mau launching CD apa namanya pop art di MNC. Sorry boleh ulang nggak, Kak? Kenapa? Aduh, hari ini aku mau launching CD pop art di KFC Kemang. Ini udah siap-siap, aku udah di sini dari 1 jam yang lalu. Bentar lagi kayak udah pengen naik ke stage, terus mungkin ada nyanyi-nyanyi, ngobrol-ngobrol dikit gitu sih. Pasti seru banget. Iya. Menurut aku it's challenging sih pastinya. Ditambah lagi dulu aku dari jebolan pencarian bakat, terus junior juga kan. Jadi dulu penyanyi cilik. Aku sempat ikut kompilasi KFC juga, tapi dulu pas masih artis cilik juga. Terus sekarang transisi ke artis remaja, lagunya juga udah mulai berubah, topiknya segala macam. Jadi lumayan challenging untuk aku. Ditambah lagi aku kuliah di Jepang. Jadi ini aku bolak-balik segala macam untuk bisa promo-promo seperti ini. Tapi seru banget tuh sih. Aku dari Indonesian Idol Junior. Satu angkatan sama Anet, Deven, iya. Sekarang kan mereka kan masih menjalin komunikasinya seperti apa, kayak sekarang masih konsisten nih bukan? Iya, kita masih kita follow mutualan, second account segala macam, dan reply story gitu. Cuma mungkin karena kita ada jadwal masing-masing juga, jadi kita belum sempat ketemu sama semuanya. Dan aku bener-bener baru balik, jadi belum ketemu lagi, tapi kita menjalin hubungan yang baik kok. Biasanya kalau ketemu lebih banyak sharing apa sih, entah pastinya tentang musik ataupun entertain atau seperti apa? Musik ya pasti ada, tapi maybe lebih ke daily life aja, catching up sama lagi ada apa aja sih di kehidupan kita gitu sih. Tapi kalau ke musiknya lebih banyak lebih fokus ke nyanyi atau emang sambil lalu acting juga atau seperti apa? Aku sih so far sekarang sih lagi fokus ke bikin lagu dan rilis, dan mungkin ini pas aku lagi balik ke Indo juga aku mau recording beberapa lagu lagi biar bisa di stok pas nanti aku balik ke Jepang. Kenapa maksudnya kan biasanya kalau teman-teman yang lain kan nyanyi oke tapi sambil job acting gitu. Iya. Kalau kamu kenapa, mungkin karena emang pengen passionnya di nyanyi aja atau udah pengen mencoba hal yang baru dengan acting mungkin? Sebenarnya aku juga mau coba hal-hal yang baru sih. Dulu sempat casting segala macam juga sebelum ke Jepang. Tapi kayak considering the fact that aku juga kuliah terus agak jauh. Jadi kalau misalnya music mungkin bisa diakalin dengan cara pas aku balik ke Indo di record banyak dulu terus nanti ditampung segala macam. Tapi mungkin kalau kayak acting segala macam agak lebih sulit untuk jadwal syuting itu sendiri gitu loh. Tapi kalau untuk kuliah kan kuliah di Jepang, Iya. ambil jurusan apa dan udah semester berapa? Aku di Jepang ngambil jurusan hubungan internasional, international relations, terus sekarang baru mau tahun kedua, jadi semester 3. Itu gimana tuh cara ngatur waktu yang karir selama Iya. di Indonesia terus bolak balik lah istilahnya, gimana cara ngatur waktu? Yang pasti aku balik ke Indo pas tiap summer vacation, liburan musim panas sama liburan musim dingin. Kemarin aku juga udah sempat balik ke Indo dari Desember sampai Februari. Karena jujur liburnya lumayan lama kalau misalnya libur musim dingin ya sekitar 3 bulanan gitu. Tapi untuk yang summer vacation ini 1 bulanan lah. Jadi ini aku paling nanti balik sekitaran Agustus. Dan untuk ngebagi waktunya sih, aku kalau misalnya di Jepang sendiri aku nulis lagu segala macam itu pas aku lagi free aja, banyak waktu free. Tapi aku sendiri di Jepang juga ada, selain kuliah aku ada baito juga which is part time. Jadi untuk nambahin experience juga segala macam, dan itu kadang lumayan capek banget karena aku pulang kuliah terus langsung part time terus balik lagi. Tapi aku personally sendiri ya kalau aku nulis lagu emang suka malam-malam gitu sih, jadi I don't think there's any masalah atau apapun itu. Apa yang memutuskan kamu untuk kuliah di luar negeri sana? Karena itu kan tidak mudah nih. Iya. Apa mungkin karena suasananya atau emang pengen karena jurusannya atau sorry
Aku dulu sempet ikut summer camp gitu ke Jepang. And pas aku ke university-nya, specifically yang aku pergi sekarang, aku suka environment-nya. Plus aku kan ngambil jurusan international relations ya. Terus menurut aku untuk belajar international relations itu butuh environment yang full international gitu. Dan kampus yang aku pilih, which is Tokyo International University, itu filled with banyak banget international students, jadi dari banyak banget negara, mancanegara, bukan Jepang doang. Dan menurut aku itu suatu a great timing for me juga untuk belajar jurusan aku sendiri itu. Dan untuk Jepang sendiri juga I really like the environment, terus kulturnya juga aku suka banget, makanan segala macam. Jadi it's like a perfect choice for me nih. Kalau untuk hobi sendiri kamu lebih apa? Kira-kira kalau untuk hobi lebih suka apa sih? Hobi ya. Kalau waktu luang gitu ngapain? Aku yang pasti masih nulis-nulis lagu, nyanyi-nyanyi. Terus maybe aku lagi suka banget nonton series, baca-baca buku. Paling itu doang sih, atau enggak kalau misalnya di Jepang just stroll around sama teman, pergi gitu. Olahraga. I'm not a very aku nggak terlalu suka olahraga, tapi kalau di Jepang aku seringnya jalan-jalan aja gitu, lari di luar. Tapi enak kan kalau misalnya musim dingin karena nggak terlalu panas. Kalau misalnya lagi panas gini, panas banget, I don't think I can handle it. Ini kan kalau dari bulan sini istilahnya Iya. dari akhir dunia, Mhm. sekarang kan kalian tuh cara ngatur waktu untuk ketemu minimal 2 menit. Ya, kapan sih biasanya? Ntar kan biasanya banyak Iya. yang kalian kangenin dan Benar. juga Jujur recently kita belum ada reuni sama sekali. Tapi kayak terakhir tuh udah dari beberapa tahun yang lalu deh. Mungkin karena banyak juga yang dari top 10 itu pada tinggalnya nggak di Jakarta semua gitu kan, jadi terpencar-pencar, jadi susah banget nyari waktu apalagi untuk semuanya gabung jadi satu gitu kan. Tapi mungkin lebih ke jalan sama satu orang dulu nih, terus habis itu sama satu orang lagi gitu, terpecah-pecah gitu sih. tapi paling sering biasanya yang sampai sekarang biasanya kalau lagi Jakarta ketemu jalan apa? Yang paling sering ketemu paling Devon sih kayaknya, karena dulu kita pas dia pindah ke Jakarta tuh kita satu sekolah, jadi dia kakak kelas aku. Kita ketemu di sekolah tiap hari gitu. Biasanya banyak hal selain musik yang diobrolin atau Banyak sih, banyak daily life aja. Terus kita sempat perform di pensi bareng juga di sekolah, jadi lumayan seru. mungkin kenangan yang tidak bisa kamu lupakan dari dulu junior dulu sampai sekarang, mungkin entah itu Oh, karantina atau apa. kayak karantina. Mungkin itu kayaknya awal mula aku bisa makan segalanya gitu. Dulu I'm such like a picky eater, tapi abis karantina itu kan makan nasi kotak dan lain-lain, terus kayak ngikut-ngikut yang lain juga gitu kan. Dan kita kayak tiap minggu tuh hari Sabtu doang dibolehin pesen GoFood atau gimana, dan sebelum itu aku nggak pernah GoFood segala macam gitu. Tapi abis itu kayak jadi seneng GoFood, jadi kayak sekarang nggak terlalu banyak milih-milih makan gitu deh. Jadi kalau dulu masih bebas sama fit, itu bikin kangen kalian. Iya benar-benar. Ada nggak mungkin dia ada top 5 lah istilahnya, kalau lihat atau ngumpul lah istilahnya mungkin aja. Belum ada jujur belakangan ini, kayak karena pada sibuk-sibuk banget deh ya. Terus ditambah lagi kita semua udah pada kuliah kan. Jadi udah jadwal kuliah ditambah jadwal manggung lagi atau apapun itu, mungkin susah ngaturnya lagi, apalagi untuk rame-rame gitu. Paling pasti ada grup WhatsApp kan, biasanya banyak Iya ada kok. Ada, cuma sekarang kayak udah nggak terlalu aktif lagi aja sih, tapi masih kalau individually gitu kita masih replyan story, masih ngobrol-ngobrol about daily lives lah. kamu tadi kan cerita bikin lagu sendiri. Iya. Itu emang kalau bikin lagu kan susah gampang lah istilahnya. Iya. Kamu biasanya karena emang relate atau emang Hmm. atau seperti apa? Kalau sendiri ya, aku sih lebih ke yang relate. Jadi aku biasa nulis lagu yang aku pernah alamin, atau mungkin kayak aku memposisikan aku di posisi itu kalau misalnya aku putus nih misalkan, ya aku bakal ngerasa kayak gimana ya, gini gitu sih. Jadi I need to have like the attachment ke lagunya itu sendiri, karena nggak bisa kayak sekedar kira-kira ini gimana ya gitu. Jadi kayak I need to really dive into it gitu. Sesuai kisah nyata ya. Ya bisa dibilang seperti itu. Dan biasanya inspirasinya dari mana, entah itu ketika
Sebenarnya it depends sih, tapi biasa aku paling sering ya kalau nulis lagu tuh suka malam-malam ke subuh, itu kan kayak vibe-nya kayak gloomy gitu kan, lagi sendiri megang gitar aja, dan salah satu lagi kepikiran apa aja gitu, terus ya udah ambil dikit buat dijadiin lirik, terus nextnya tinggal dicomot-comot lagi, lanjutin udah gitu aja sih. Tapi kalau cerita soal dari lagu nih, Mhm. cerita soal pasangan itu relate juga kan? Relate, tapi aku juga menulis itu dengan pikiran, oh ini banyak yang relate, bukan aku sendiri pasti gitu. Makanya aku nulis itu, menjadikan itu sebuah lagu, karena aku mau kasih lihat ke orang-orang, oh, bukan kalian sendiri kok yang ngerasain itu gitu. Relate dalam arti kamu ngalamin sendiri pastinya kan? Enggak semuanya sih ya. Salah satunya. Iya, kalau mau bilang salah satu iya. Mungkin yang di mana? Yang di mana ya? Mungkin di yang sebelumnya aku udah rilis kali ya, di EP aku sempat rilis EP juga beberapa, dan itu ada beberapa yang aku nulis lagunya, ada yang aku bikin sendiri juga. Tapi untuk yang ini sih, ini aku ceritakan tentang life after breakup gitu ya. Mungkin kalau aku mikir kalau misalnya aku breakup, aku bakal merasakan seperti itu gitu. Kamu tipikal yang maksudnya tidak kalau di di IG nih. Iya. Fokus ke karir atau sekedar untuk pasangan taruhnya atau seperti apa sih? Sebenarnya aku nggak terlalu mikirin kayak gitu sih. It's like nggak terlalu kaku aja. Jadi di IG aku ngepost apapun itu, nggak soal karir doang. Kayak kalau misalnya sama teman-teman aku juga, aku freely ngepost juga, lagi jalan-jalan aku ngepost juga. Ya aku nggak terlalu. Kecuali pasangan mungkin belum mau post atau karena kamu tipikal Mungkin udah di post juga, mungkin orang nggak tahu aja. di privat. Bukan di private, kayak mungkin aku udah ngepost cuma orang nggak sadar aja itu dia atau gimana. Kamu tipikal yang gimana sih orang maksudnya lebih ya udahlah kalau suka-suka aja kalau aku ngepost atau seperti apa entah itu apa aja temanya. Enggak sih, aku lebih ke yang agak perfectionist, apalagi soal postingan segala macam, dan kadang aku suka dimarahin gitu sama manajer aku, sama mami, kayak ngepostnya dikit banget gitu, jarang banget, karena kadang aku kalau misalnya nggak ada foto yang menurut aku pas banget, aku tuh nggak mau aku post gitu loh. Jadi bener-bener harus perfect banget baru mau aku post gitu sih. Iya. Awal kamu untuk di tahun ini seperti apa? Harapan aku untuk tahun ini pastinya album ini dulu bisa eh, banyak yang beli, banyak yang dengerin, dan untuk lagu aku sendiri juga di album ini yang judulnya Forwards bisa banyak di streaming juga. Tolong teman-teman boleh di streaming, akan dirilis hari Jumat ini. Ya itu sih, semoga bisa sukses, makin sukses dan makin banyak pendengarnya di tahun ini.